dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi di dalamnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih, puji syukur hari ini hari Kamis kita diberi waktu kalender gereja yang sangat baik, nyata bahwa kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan diberi hari libur yang cukup panjang pula. Dan ini Republik Indonesia sungguh sangat memberikan keistimewaan baik kepala kaum Kristen, jemaat Kristen, jemaat Katolik benar-benar mensyukuri atas tahun ini yang penuh rahmat. Dan kita dibawa dalam satu tempat ini juga Bapak Ibu untuk merenungkan di hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa membawa diri kita, membuat diri kita menjadi satu bagian yang utuh, yang lengkap. Karena tema hari ini kita diajak menjadi satu melalui kenaikan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak dengan peringati hari kenaikan ini kita tidak akan bisa memahami akan cinta kasih Tuhan. Apa yang menjadi junjungan kita, apa yang menjadi bimbingan kita. Karena kita sadari setiap pribadi orang masing-masing orang percaya masih khawatir dengan seorang yang menjadi pemimpin rahmatnya. Nah, oleh karena itu kita diajarkan di satu kawasan tempat ini, di mana kita diajak menjadi satu tempat gereja ini, menjadi saksi sejarah, sesaksi yang kuat, supaya kita menjadi satu. Nah Bapak Ibu, kalau kita berarti diajak untuk menjadi satu dalam satu ruang wadah gereja ini, tentu saja kita diajak bersama-sama. Satu kelompok yang berbeda menjadi satu bagian yang utuh dan bersatu untuk bekerja sama. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kita. Kita diajak pula menjadi satu bagian yang utuh tak terpisah, supaya seia, sekata, sepikir, satu rasa, satu perasaan. Sama-sama merasakan satu bagian yang tidak boleh terpisah. Makanya kalau Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membuat satu bagian kalimat ini, kita ibaratkan panjenengan kalau jajan makan di warung, di rumah makan, pasti panjenengan paling disukai makanan yang terpisah atau satu paket. Halo?
Kita pilih satu paket, ya kan? Coba kalau panjenengan milih kepinginnya sendiri-sendiri, pasti rasanya apa? Tapi kalau di warung-warung makan besar itu sudah tulisan satu paket A rasa ini, paket B rasa ini, atau 1, 2, 3 menjadi satu wadah. Wah, kayaknya wis lengkap juga. Bayangan kita sudah tidak terpisah-pisah. Dan satu paket itulah yang senantiasa menjadi kerinduan bagi kita. Dan tentu rasa juga berbeda-beda. Namun bisa kita rasakan satu rasa. Nasi sendiri tidak, tapi satu kotak nasi, ayam, sambal, lalapan, isu-isu makanannya kencok lagi. Coba kalau ini sudah kita merenungkan, saya kira Bapak Ibu, bagaimana kita sekarang menjadi bagian orang Kristen untuk bisa seia sekata, satu paket bagian yang utuh sepakat melalui kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bagian yang utuh pula, di mana Lukas 24, 44 sampai 53. Kita diajak merenungkan di hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Orang-orang percaya, orang-orang beriman ini diajak untuk menghayati Trinitas. Satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Allah Bapa, Allah apa? Berapa? Allah apa? Mana? Allah Bapa, Putra, dan Roh. Apalah nama? Ini juga ini. Allah Bapa, Putra, dan Roh. Satu bagian yang utuh dalam satu paket. Nah, makanya Allah kita 3 apa 1? Nah, kembali saya ingatkan supaya kita jangan sampai mengarah ke sana-sana yang beda pemahaman. Nah, kita dalam satu kesatuan yang utuh ini senantiasa saling seia menyatakan komitmen dalam iman, supaya kita bisa merenungkan dan merasakan bahwa hidup kita memang dibawa dalam satu Trinitas Allah. Nah, saudara, dalam satu Trinitas Allah ini, satu paket yang utuh ini, kita diajak pula dalam hidup sehari-hari penuh dengan pengharapan, dengan kesabaran yang dijalani, dengan ketekunan dalam doa. Satu pengharapan, kesabaran, tekun dalam doa. Inilah hidup yang harus kita jalani, yang senantiasa akan mengirim ketekunan kita dan pengharapan dan kesabaran kita di dalam menanti datangnya Tuhan Yesus yang kedua. Kita diajak ke sana terus sampai abad keberapapun, sampai berganti tahun, berganti bulan, berganti hari. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, kita dipakai untuk menjadi satu bagian paket yang utuh, tidak boleh terpisah-pisah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus ini kita diajak pula merasakan sebagai bagian orang yang percaya dalam hidup bersama. Kalau bahasa PPAG apa? Kehidupan bersama religius. Nah, pokok-pokok ajaran gereja kita kan begitu. Bersama-sama untuk menyatukan hati untuk seia sekata memelihara satu kesatuan ini, supaya antara Yesus dan Bapa itu sudah kesana menyatu, dan kita diajak menjadi bagian antara Yesus dan muridnya menyatu pula, dan tidak boleh terpisahkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Karena itulah Yesus naik ke surga memberikan tempat bagi siapapun yang sudah percaya sungguh-sungguh dan mau melaksanakan satu pemeliharaannya ini, Tuhan akan tempatkan yang indah. Itulah yang kita inginkan dan kehendaki. Siapa lagi
kalau tidak Tuhan Yesus yang menjadi saksi dan bukti untuk kita. Dan indahnya jika kita yang berbeda di dalam satu kesatuan saling menghargai, saling menerima Tuhan. Jika orang percaya hidup dalam perpecahan, bagaimana? Tidak ada lagi Yesus dan Bapa menyatu. Tidak ada lagi Yesus dan murid menyatu. Makanya Yesus ingin menghendaki supaya kita menyatu bagian yang utuh ini agar kita mendapatkan citra Allah. Karena citra Allah tidak ingin dirusak oleh tangan dan pemikiran manusia. Karena itu, sebagai orang yang percaya kita diajak untuk hidup dalam satu kesatuan, apapun asal gerejanya. Nah, ini Bapak Ibu, kita terus bekerja di wilayah Purbalingga. Sudah 1 tahun ini kita memberikan PBG. Apa itu Bapak Ibu? Kalau di Serang kemarin namanya IMB dan diganti PBG, ya. Izin mendirikan apa? Bangunan. Ya. Di mana Purbalingga tahun ini sudah ada 4 lagi. Ya. Dulu kesulitan, sekarang pemerintah kita baik. Nah ini kalau tidak ada kesatuan, kerjasama antara atas bawah, tidak ada kekompakan, nggak akan jadi. Teman-teman saudara kita yang gereja Pentakosta merasakan satu berkah, gedung gerejanya bisa ber-PBG. Dan inilah yang diharapkan. Kalau kita bisa rukun, tidak merusak citra Allah, semuanya akan damai sejahtera. Yang ketiga, melalui kenaikan Tuhan Yesus ini di surga, orang percaya dalam kehidupan bersama diundang untuk sepikir menerima perdoaan sebagai merupakan syukur atas karya dalam kehidupan kita melalui respon kesaksian. Dan diminta untuk menunggu sebentar seperti murid-murid Yesus. Tunggu dan disini. Aku nanti akan berikan karya pelindung, penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka kamu bersabarlah, berdoalah, bersekutulah, dan setelah itu kamu harus menjadi kesaksian hidup akan firman Allah yang hidup. Makanya Bapak yang dikasih Tuhan, selama waktu sepekan ini memasuki Pentakosta 1 minggu, kita nanti harus siap-siap pula minggu depan untuk doa bersama. 1 minggu kita manfaatkan pula untuk kita merenungkan akan berkat rahmat dan melalui kesaksian yang Anda gunakan melalui unduh-unduh besok. Ya, saya ngomong dengan para panitia, monggo beri kesaksian yang itu pekerjaan Allah diberikan pada panjang supaya ini menjadi kesaksian yang hidup, bukan semata-mata hanya untuk kebiaran saja, tetapi ini akan merangkul orang-orang yang tentu yang lapar, orang yang kekurangan, orang yang butuh. Dan itulah tugas gereja, tugas kita, tugas panjenengan dan saya. Tuhan mengajak ke sana, Yesus mengajak ke sana, bukan menutup diri, tetapi membuka diri. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus melalui karya kenaikan hari ini. Dan mari kita respon secara syukur atas berkat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari melalui kenaikan Tuhan Yesus tubuh manusia boleh diberikan penegasan kembali. Karena di dalam penegasan ilahi kita bersama-sama bersedia direngkuh dan mengundang manusia menjadi satu ke dalam dirinya. Satu ke dalam dirinya. Diri siapa? Allah. Dan juga untuk itu para murid Yesus, kita semua
tidak gentar dalam menyaksikan berita tentang kerajaan Allah. Mereka tahu bahwa Yesus sungguh berkuasa, mengasihi, juga mempersatukan seluruh ciptaan untuk dapat berkarya dalam kehidupan bersama dengan Allah dan sesama kita di dunia. Makanya hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekian, sekata, sehati, sepikir dalam satu paket ini kita renungkan dalam Kolose 3:14, dan kita semuanya ini telah apa? Kita semuanya itu kenakanlah kasih supaya pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini kita sudah diikat. Mari kita sempurnakan di bumi ini supaya orang-orang kenal Yesus yang hidup, yang bangkit dan naik ke surga dan berkati semua umat yang percaya. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Salam. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sekolahkan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari saudara kita naikkan doa. Dalam berbeda dengan berpersembahan saat ini kita menghadapi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan senang hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita pujikan ayat 25. Ucapkan syukur
segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berada sebagai hari ini menghayati hari kenaikan Tuhan kami. Bapa, sebagai Bapa menurut kami telah mengumpulkan persembahan dan Engkau berkati persembahan ini biarlah menjadi kemudahan nama Bapa. Bapa, berkati bagi temanmu yang telah mempersembahkan, memberi kesehatan, memberkati apa yang dikerjakan dalam mereka mendapat kecukupan oleh karena berkat Bapa. Bapa, berkati pula dari Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu dan menjadi berkat bagi hari ini. Biarlah apa yang telah disampaikan menjadi berkat kepada iman bagi kami. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami akan pulang untuk ke tempat kami masing-masing, untuk memberkati kami, berkati ke tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Bapa, doa yang kami tahu kurang Yesus nanti kami maksudkan dengan nama Tuhan kami. Amin. Pengutusan nyanyian malaikat nyaring. Saudara-saudara Tuhan, jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus dalam perjalanan hidup yang kami lalui. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilan. Tuhan mengiringi saudara dengan berkat-Nya. Terimalah. Kiranya kita kembali berjumpa dan Roh Kudus menyertai kita. Berkat tercurah dalam tiap karya, berkat-Nya memampukan kita. Tangan Tuhan menuntunmu sampai nanti kita bertemu. Tuhan menggandeng erat tanganmu sampai nanti kita bertemu kembali. Haleluya. Amin.
Selamat hari apa? Kenaikan. Dari kenaikan. Terima kasih Om Kris. Terima kasih Mbak Gresia. Iya coy. Wah, gak bisa. Bentar dong. Mama, ini kan mana? Pusing. Kamu kemana mah? Libur. Iya foto dulu nanti tinggal dicuci tuh foto pakai HP kan bisa. Ini juga jam 9. Mbak Feby nggak di rumah. Jam 9. Iya. Mbak Feby nggak di rumah ya kan? Ini pipinya nih. Ma, kamu mau kemana mah? Hah? Aku balik ya.